Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPT Islam dan Studi Agama untuk mata kuliah umum metodologi studi Islam yang diampu oleh Ustazah Hidayatul Muslimah MA PhD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitria Ulfa dengan nomor NIM 162023002 dari program studi Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Melabu. Islam dan Studi Agama. Islam berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk dan berserah. Sedangkan aslama mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Yang disebut dengan Muslim adalah orang yang tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, studi Islam secara harfiah. Studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Namun, makna Islam di sini umum sehingga pengertiannya secara terminologi tentang studi Islam membutuhkan penjelasan lebih detail dan sistematis. Dengan kata lain, studi Islam diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berkaitan dengan sejarah, ajaran maupun praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, universalisme Islam. Universalisme Islam adalah argumen dan dasar-dasar tentang ide universalisme baik secara historis, sosiologis maupun secara teologis. Substansi ajarannya antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari yang pertama dari sisi pengertian perkataan Islam itu sendiri, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan yang merupakan tuntutan alami manusia. Yang kedua, Islam berurusan dengan alam kemanusiaan karena ia bersama manusia tanpa membatasi ruang dan waktu. Lalu yang ketiga, Islam merupakan kenyataan bahwa agama yang paling banyak mempengaruhi hati dan pikiran sebagian ras, bangsa, dan suku dengan kawasan yang cukup luas, hampir meliputi semua ciri klimatologis dan geografis, dan di dalamnya terdapat kemajemukan rasional dan budaya. Selanjutnya, yang keempat, karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri, yang mana yang mengandung kaitannya dengan nilai-nilai universalisme, antara lain berkaitan dengan etika, tauhid, moral, bentuk dan sistem pemerintahan, sosial, politik, dan ekonomi, serta partisipasi demokrasi ataupun musyawarah, keadilan sosial, perdamaian, pendidikan dan intelektualisme, etika kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dimensi baru dari kedatangan Islam. Dimensi baru dalam kedatangan Islam ada dua jenis, yaitu yang pertama, agama Islam tidak lagi harus diterima sebagai dogma yang harus diterima apabila ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya, akan tetapi Islam diterima sebagai agama yang menjadi pilihan Tuhan dengan perantara wahyu. Selanjutnya, yang kedua, ajaran Islam tidak hanya sebatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utamanya adalah untuk kehidupan dunia, dan dengan perantara perbuatan baik di dunia ini, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang esensinya. Itulah sebabnya Al-Quran pada banyak tempat membahas masalah-masalah yang menyangkut dengan aspek kehidupan manusia. Lalu, Islam sebagai jalan tengah. Bagaimana sih Islam sebagai jalan tengah? Para mukmin sejati memandang Islam sebagai satu-satunya jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Isu utama mereka adalah sebagai kaum muslimin melaksanakan Islam secara kafah ataupun secara menyeluruh dan total. Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa dunia ini hanya berwajah biner. Islam ataupun kafir, tauhid ataupun Allah, hak ataupun batil, jahiliyah ataupun Islamiyah, dan Islam ataupun Darul Al-Harb, dan seterusnya dengan pandangan dunia semacam itu. Bagi sebagian orang, sikap dan tindakan seperti ini dianggap terlalu simpatik, linier, keras, dan bahkan radikal. Jadi, di dalam Islam tidak ada memandang yang sedemikian. Makanya Islam disebut dengan jalan tengah ataupun mengambil jalan tengah di dalam segala situasi. Kemudian, di judul berikutnya ada agama dan peradaban manusia.
Agama memiliki peran penting dalam siklus kehidupan manusia. Adab dan tata krama bergaul antara manusia dengan manusia lainnya untuk menjaga kedamaian. Agama sebagai pedoman dan petunjuk memiliki batasan-batasan yang membatasi perilaku manusia dan dalam menjalani hidup. Melalui batasan-batasan itulah manusia mampu mengendalikan diri mereka dengan berpedoman pada agama yang dianutnya. Lalu kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu Islam telah dipaparkan secara sederhana merupakan agama yang bersumber daripada wahyu yang datang dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula dari Rasulullah SAW. Sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sumber-sumber ajaran agama Islam terdiri dari teks-teks asli Islam, yakni Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pemikiran Islam yang dapat dianggap sebagai penafsiran dari teks asli, perilaku sosial politik sebagai manifestasi Islam yang berada di berbagai negara dengan latar belakang sosio-historinya sendiri. Islam juga menjadi jalan tengah dalam menegakkan keadilan, keseimbangan, toleransi, musyawarah, melakukan kerja-kerja kebaikan, menjadi pelopor dan membela negeri. Dalam studi Islam, kita juga mempelajari tentang universalisme Islam, yaitu sesuatu ajaran dalam Islam yang bersifat universal, mendunia ataupun mencakup sebagian aspek kehidupan ataupun menyeluruh, karena dalam pengajarannya Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.